Eksim atau eksema atau dermatitis adalah kondisi di mana kulit meradang atau mengalami inflamasi sebagai respons terhadap pengaruh faktor endogen atau dari dalam tubuh sendiri atau bisa pengaruh faktor eksogen atau dari lingkungan. Ada banyak jenis eksim, jenis yang paling sering atau umum adalah eksim atopi atau dermatitis atopi. Kata atopi pertama kali diperkenalkan oleh Koka pada tahun 1928 mengacu pada riwayat kepekaan atau riwayat alergi dalam keluarga atau kita sebut sebagai stigmata atopi, yaitu meliputi asma bronkial, rinitis alergika, dermatitis atopi, dan konjungtivitis alergik. Sekitar 70% pasien dermatitis atopi memiliki salah satu atau lebih riwayat stigmata atopi ini. Dermatitis atopi umum terjadi di seluruh dunia, dapat menyerang bayi hingga usia dewasa, lebih dari 20% terjadi pada anak-anak dan sekitar 8% terjadi pada usia dewasa. Lebih dari 60% mulai di awal kehidupan dan paling tidak 80% terjadi sebelum usia 5 tahun. Paling jarang kemunculan dermatitis atopi pertama kali di usia pubertas atau lebih lambat. Bila muncul sebelum usia 1 tahun disebut dermatitis infantil. Pada usia tersebut bercak muncul di wajah, terutama di pipi dan dahi, dan juga muncul di kulit kepala. Beberapa anak sembuh atau selesai di usia 2 tahun. Jika tidak, maka dermatitis atopi fase anak dimulai. Tersering munculnya di lipat siku, lipat lutut, leher, pergelangan tangan dan pergelangan kaki, jarang mengenai wajah. Dapat pula dijumpai di bibir dan seputar bibir, paha belakang dan bokong. Sering kita temukan lipatan Denny Morgan atau lipatan kulit di bawah kelopak mata. Dermatitis atopi pada remaja dan dewasa umumnya muncul di wajah, leher, dada atas, lipat siku, lipat lutut, punggung tangan, dan punggung kaki. Serangan dermatitis atopi pada remaja dan dewasa intensitasnya cenderung menurun setelah usia 30 tahun. Gejala utama atau gejala kardinal dermatitis atopi adalah gatal atau pruritus. Akibat garukan menyebabkan kemerahan, lenting-lenting merah, lenting-lenting isi air, bengkak atau edema, kulit luka, membasah karena keluarnya serum darah, atau kulit bersisik, kulit menebal atau mengeras pada kasus yang kronik. Garukan terus-menerus dapat mengakibatkan kerusakan kulit dan infeksi. Gejala dermatitis atopi sangat mengganggu aktivitas harian dan bahkan dapat menyebabkan kesulitan tidur di malam hari. Patogenesis dermatitis atopi sangat kompleks dan belum sepenuhnya dipahami. Umumnya dikaitkan 3 faktor berikut, yaitu faktor imunologis, faktor barier kulit yang abnormal sehingga kulit kering dan mudah mengalami iritasi, serta faktor lingkungan yaitu peran mikroba tertentu, iklim meliputi suhu dan kelembaban, paparan matahari, asap rokok, dan polutan lain, serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pH kulit. Seringkali saya menemui orang tua pasien mengatakan bahwa mereka telah bereksperimen dengan menghindari makanan tertentu seperti susu, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Faktanya, penelitian membuktikan bahwa tidak ada satupun yang menyebabkan dermatitis atopi, kecuali pada anak-anak di bawah 1 tahun. Pada beberapa kasus disarankan memperhatikan produk susu, kacang-kacangan, dan kerang atau seafood sebagai pencetus. Dermatitis atopi adalah penyakit kompleks. Menghapus makanan dari daftar makanan anak-anak tidak menyembuhkan dermatitis atopi, tetapi dapat menyebabkan masalah kesehatan. Anak-anak membutuhkan nutrisi dalam makanan seperti telur dan susu untuk tumbuh kembang yang baik. Perlu tata laksana holistik untuk mengatasi dermatitis atopi, yaitu perawatan kulit yang tepat, menghindari pencetus, dan menjalani pengobatan yang diberikan SPKK. Dermatitis atopi umumnya hilang sebelum usia 18 tahun, namun bisa hingga usia lanjut. Jadi tetaplah menjalani perawatan kulit sebagaimana mestinya dan menghindari pencetus. Tetap mandi 2 kali sehari dengan air dingin atau tap water, atau boleh hangat suam kuku. Jangan tidak mandi. Mandi membantu mengurangi mikroba atau bakteri di permukaan kulit yang berkontribusi terhadap kejadian dermatitis atopi. Dan juga jangan menjadi lebih sering mandi, apalagi berlama-lama. Kulit cenderung menjadi lebih kering. Gunakan sabun yang berpelembab dengan pH netral atau lebih rendah, hipoalergik, dan bebas pewangi. Oleskan pelembab segera selesai mandi. Hal ini membantu mengunci kelembapan kulit dan mengurangi kekeringan. Pelembab merupakan komponen penting dari perawatan pemeliharaan dan pencegahan kekambuhan dermatitis atopi. Baru-baru ini diproduksi preparat pelembab yang dirancang untuk target spesifik, yaitu pada keabnormalan barier kulit pada kulit pasien dermatitis atopi, yaitu PEDS atau Prescription Emollient Devices, yang mengandung kombinasi lipid atau lemak tertentu, seramid, asam lemak, dan bahan-bahan lainnya. PEDS ini memiliki rasio lipid meniru komposisi endogen tubuh kita.
Belum ada laporan penelitian yang meyakinkan bahwa ia lebih unggul dalam efektivitas mengatasi kulit kering pada pasien dermatitis atopi dibanding pelembab lainnya. Pemilihan pelembab biasanya diserahkan kepada preferensi pasien dengan asumsi pelembab yang dipilih aman, efektif, dan bebas dari wewangian, zat aditif, dan zat-zat yang potensial menyebabkan iritasi lainnya. Temui dokter SPKK bila mengalami eksim atau dermatitis agar mengetahui diagnosis secara tepat karena beberapa penyakit kulit lain dapat menyerupai dermatitis atopi. Tanpa diagnosis akurat, pengobatan tentu tidak efektif. Saya Dr. Julia R. D. Nizam, SPKK.